Nisa, NIM M1A1170121 dari Prodi Teknik Elektro 2017 Universitas Jambi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu remedial ujian tengah semester Dinamika Sistem Nonlinier. Di sini ada beberapa soal, ada 3 yang akan saya jelaskan satu persatu. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu fx sama dengan 2/x. Untuk menentukan dia linear atau non-linear, terlebih dahulu kita menentukan sifatnya, yaitu pertama superposisi. Untuk rumus superposisi yaitu fx1 ditambah x2 sama dengan fx1 ditambah fx2. Di sini langsung saja setiap nilai x-nya itu diganti dengan x1 dan x2. Jadi di sini fx1 ditambah x2 sama dengan 2/x1 ditambah x2. Setelah dimasukkan, lalu dipisah untuk x2 per x1 ditambah 2/x2. Yang pertama itu fx1 ditambah fx2 sama dengan 2/x1 ditambah 2/x2. Lalu kita cari hasilnya, itu dapat hasil 2 kali x2 ditambah 2 kali x1 per x1 kali x2. Di sini kita kali silangkan antara 2 ini, maka dapat hasilnya ini. Setelah itu kita lihat apakah sama untuk fx1 tambah fx2 dengan fx1 ditambah fx2. Ternyata hasilnya tidak sama, dan ini bisa dikatakan non-linear. Jadi di sini kita sudah bisa menentukan apakah ini linear atau non-linear. Dari sifat yang kita coba ini, untuk hasilnya itu non-linear. Jadi kita tidak perlu lagi mencari homogen, karena dari sifat superposisinya kita sudah tahu kalau ini non-linear. Untuk yang selanjutnya, yaitu yang kedua, yaitu fx sama dengan x per 2. Yang pertama tetap kita menentukan superposisinya terlebih dahulu. Rumusnya masih sama. Di sini kita tinggal mengganti x dengan x1 ditambah x2 per 2. Dan untuk nilai fx1-nya itu x1 per 2 dan fx2-nya x2 per 2. Untuk nilai fx1 ditambah fx2 sama dengan x1 ditambah x2 per 2. Jadi dari nilai superposisi ini sama. Selanjutnya kita menentukan nilai itu sifat homogen, yaitu rumusnya f ax sama dengan a kali fx. Yang pertama itu f ax sama dengan a kali x per 2. A kali fx sama dengan a kali x per 2 atau sama dengan ax per 2. Dari sini kita bisa lihat kalau bentuk persamaan itu sama, hasilnya sama, yaitu sama-sama a kali x per 2. Untuk yang a kali fx, hasilnya juga a kali x per 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal yang kedua, itu mengenai pendulum. Untuk delta ini adalah sudutnya, r ini panjang tali, m ini adalah beban. Yang pertama itu mencari state space-nya. Itu yang pertama theta dot 2 ditambah theta dot 1 ditambah g per r sin theta sama dengan 0. Pertama kita asumsikan dulu menjadi g per r sin theta ditambah theta dot 1 ditambah theta dot 2 sama dengan 0. Untuk x1 sama dengan theta, x2 sama dengan theta dot 1. Untuk x1 dot 1 sama dengan theta dot 1 atau sama dengan x2. Untuk x2 dot 1 sama dengan theta dot 2. Jadi di sini kita mencari nilai theta dot 2-nya. Langsung saja kita masukkan. Itu min g per r kali sin theta dikurang theta dot 1 sama dengan min g per r sin x1 dikurang x2. Untuk x1 dan dikurang x2 ini, nilai theta ini kita masukkan dari sini, dan theta dot 1 ini dari sini. Jadi yang B kita mencari titik equilibriumnya. Untuk x1 dot 1 sama dengan 0, x2 sama dengan 0, x2 dot 1 sama dengan 0. Jadi untuk min g per r sin x1 dikurang 0 sama dengan 0, sin x1 sama dengan 0. Jadi ini adalah titik equilibriumnya. Untuk x1 sama dengan 0 atau pi atau 2pi atau 3pi, 4pi dan seterusnya. Ini merupakan titik equilibrium dari pendulum ini.
Untuk soal yang nomor 3 itu mengenai stabil asimtotik global. Untuk stabil asimtotik global itu sendiri adalah stabil yang dimulai dari mana saja dan dia akan kembali pada titik equilibriumnya. Contohnya itu pendulum. Jadi pendulum itu apabila kita tarik dari mana saja, dia akan kembali pada titik equilibriumnya. Misalnya kita tarik dari sini, dia akan tetap kembali ke sini seperti ini. Tarik sini, dia akan kembali sini. Baiklah, sekian presentasi dari saya dan Ufa. Kami ucapkan terima kasih kepada Afdal Udin yang telah membantu kami dalam menyelesaikan soal remedial UTS sehingga kami dapat menyelesaikan soalnya dengan baik dan benar. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.